Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 9 Mei 2025 hari Jumat, yang dimana ini adalah penutupan minggu pertama di bulan Mei tahun 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe ya, karena di sini kemarin banyak banget yang nonton cuman masih belum ada yang subscribe. Bisa lah ya, kalau nggak mau nge-like ya udah subscribe aja lah gitu kan, dan share juga kalau ke teman-teman yang lain bagi yang sekiranya ingin tahu analisa XAUUSD untuk hari ini seperti apa. Oke, di sini sebelum saya lanjut untuk analisanya, intermezzo sedikit, ada yang ngambil posisi nggak kemarin. Di sini sudah saya buat untuk cerita pergerakan harga ya. Ini yang pertama, kemarin pada saat saya live itu kan bisa saya katakan untuk kelanjutannya bagaimana kalian bisa tarik Fibo aja dari swingnya itu sampai bawah. Ini open buy yang kemarin ya sudah selesai. Kemudian saya buat skenario adalah marketnya naik, retrace dikit, kemudian naik sampai ini saya buat tanda ujung dari apa? Ini sekitaran berapa nih? 3362 ya kan. Kemudian marketnya baru bisa deras turun ke bawah gitu kan. Nah, dengan kondisi saya mau melihat antara 50 atau enggak 55, kemudian bisa ngetes ini ya di harga 63 atau enggak di 64. Dan bener aja sih, marketnya naik ngetes 50% dan di M15 ada bearish engulfing. Jebret ke bawah, marketnya langsung deras ke bawah, nggak pakai obat dan dia ngejar. Ya, kemarin saya sudah gambar di sini. Liquidity yang ada di sini mentok sampai 3.305 ya. Dan sekiranya kalau ada yang nge-sell di situ, selamat, kalian sudah profitnya besar sekali ya. Yang dimana kemarin kan penurunan untuk XAUUSD total itu volatilitasnya adalah dari saya bikin video sampai live itu kan 2,76% ya, 900 pip. Jadi totalnya kemarin XAUUSD itu adalah volatilitasnya sebesar 3,69% atau sebesar 1258 pip ya. Jadi kalau ada yang nge-sell di sekitaran sini antara 3350, 55, 60 atau nggak mentok sampai di sini ya kan, di sini ada 61,8-nya sekitaran 70, 75 dan sebagainya. Kalau ada yang nge-sell, let's say lah kalian ada yang nge-sell di 3360 ya, 3360 gitu kan. Anggaplah setelah terjadi 3360. Itu profit kalian kemarin malam jika kalian sampai begadang itu adalah 720 pip. Dan kalau kalian masih nahan, ini berarti sekarang gainnya adalah 480 pip per video sekarang saya buat. 487 pip, sorry ya. Jadi sekarang sudah hari Jumat, seperti biasa jangan terlalu maruk. Ya, sekiranya jika kalian sudah profitnya banyak, karena kemarin ada yang nge-sell di sekitaran 3.400, sekarang profitnya sudah banyak ya. Ingat nih, profitnya sudah banyak nih, sudah 1000 pip. Intinya kalau kalian ada yang mau nge-close silahkan, kalau ada nggak mau di-close terserah ya. Intinya sekarang sudah hari Jumat dan hari Sabtu kita tahu bahwa akan ada perbincangan antara Amerika dan Cina ya kan. Kita nggak tahu apa yang bakal terjadi nanti selama akhir pekan. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau open posisinya itu kena whipsaw atas bawah, kalian bisa close atau enggak kalian pasang SL plus. Itu aja caranya ya. Kalau kalian mau takdirkan itu sebagai swing trade dari 3.400, sekiranya kalian proyeksikan sampai bawah, sampai misalnya 3.200-an gitu kan, ya itu beda cerita ya kan. Nantilah di sini kita lebih tepatnya saya akan analisakan kemana arah selanjutnya. Ya, ini untuk XAUUSD. Kemarin juga ada yang nanya Bitcoin seperti apa. Kemarin kalau ada yang ngambil Bitcoin juga itu kalian profitnya sudah gila ya. Di sini bisa langsung buy. Kemarin saya bilang target bisa sampai 101, bahkan ini naik tinggi sampai ke demand daily pas sampai 104, 193. Ini epic sih ya. Kalau ada yang ngambil juga Bitcoin kemarin, itu selamat, kalian sudah profitnya gede banget ya. Oke, now ya, bagaimana? Seperti yang sudah saya katakan, semisalnya H1 ngelewatin 3305, lewat aja ya. Itu otomatis kita H1-nya sudah bearish. Sisa H4 doang, dan
Potensialnya adalah marketnya bisa ngejar 3270 ataupun area demand di sini. Yang sekaligus kayaknya itu adalah 61,8 deh ya. Oke, sebentar ya. Di sini saya hapus-hapus dulu. Oke, sebelum itu kalau kita lihat berdasarkan berita dulu ya. Untuk berita hari ini kita banyak ya. Hari ini kita banyak member FOMC yang bakal berbicara. Lumayan ya, ada Barkin, ada William, ada Goldsby, ada Waller, kemudian ada siapa lagi nih nanti? Ada Cook, ada Hamek, ada Musalem. Banyak banget hari ini ya. Dan besok sih. Wah, ini nggak tahu deh ya. Hebat ini nih, hebat. Hebat nih. Jadi kalau dilihat turun lagi ke 3309 ya. Oke, untuk XAUSD hari ini bagaimana ya? Sekarang kita lihat weekly. Saya hapus nggak ya? Nggak usah deh, saya hapus ya, saya biarin aja. Oke, weekly kita lihat sekarang. Memang sih kayaknya kalau hari ini penutupan di bawah sampai dia ngeflip bearish di bawah 3240 kayaknya itu berat ya. Kayaknya berat. Cuman nggak tahu deh. Ini kalau tiba-tiba marketnya flip bearish ini, wow, wadidaw. Wadidaw sekali. Ya, ini benar-benar bakal wadidaw sekali. Ya, untuk di weekly sekarang adalah syaratnya jika semisalnya market tidak ingin bullish dan jika semisalnya weekly benar-benar ingin bearish, syarat pertama adalah market minggu ini tidak boleh close di atas 3325 atau nggak 3326. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah tidak boleh close di atas 3350. Jadi otomatis kita punya satu area resisten weekly dari harga 3355, 3357 sampai di 3325, 3326. Ini adalah resisten weekly. Jadi kalau semisalnya ini marketnya memilih untuk bullish lagi ke depannya, berarti weekly harus close di atas 3350. Itu bisa mengkonfirmasi marketnya bisa lanjut bullish lagi. Ya. Tapi kalau semisalnya hari ini, ya kemarin aja kan kita melihat penurunan 3%. Nah, untuk hari ini semisalnya marketnya memang mau flip bearish ya kan, berarti opening marketnya kan di sini ya, berarti kemarin dari opening market sampai low itu kan 2,26%. Dan kalau semisalnya hari ini dari market buka sampai market flip bearish itu adalah 2,07%. Jadi masih ada posibilitas, ada kemungkinan marketnya ini bakal bisa lanjut turun lagi ya. Bisa lanjut turun lagi. Berarti kalau seandainya ini market weekly-nya, candle weekly-nya flip bearish, wah, minggu depan sih saya rasa kita ke 3100 sih itu sudah kayaknya gede banget sih gininya. Apa namanya? Terbuka lebar sih ya. Apalagi kalau sampai close di bawah 3200 minggu ini. Itu luar biasa sih. Ya, tapi nggak tahu deh ya. Semoga sih untuk sekarang ya marketnya itu tidak terlalu bearish ekstrim. Dalam artian untuk dari segi weekly, oke lah dia ditutup bullish tapi ditutupnya itu tetap di bawah 3300 penutupan candle weekly. Karena dengan demikian candle minggunya sekarang itu nge-sweep weekly minggu lalu dan berarti otomatis minggu depan potensialnya adalah nge-sweep low minggu yang di 28 April di 3200 itu sih ya. Secara indikator sih kita masih ini naik ya, masih indikatornya masih overbought secara weekly ya kan. Tapi untungnya ya dengan kita melihat clear suatu area resisten yang valid, kedepannya jika marketnya memilih untuk membuat all time high dan kita trading di teritori 3500, ini bakal gampang di break. Contohnya apa? Contohnya itu pada saat terjadi di sini. Ya. Ini adalah resisten yang valid di weekly sebelumnya. Ya. Ini adalah resisten yang valid. Kalian lihat naik, reject, kemudian marketnya drop turun. Dan sekalinya di break secara weekly ke atas di atas 2750, marketnya nggak pernah turun. Tinggi banget ya kan. Jadi otomatis kalau kedepannya marketnya memilih lanjut bullish, ini harus di break weekly udah deh. Kita bakal all time high lagi. Mungkin 4000 ya kan. Mungkin $4.000 tapi itu masih jauh ya kan. Sekarang masih bulan Mei juga.
Tapi yang penting dengan adanya kita melihat suatu formasi resisten yang jelas, jadi kita jelas nanti ke depannya. Sekalinya ini break nanti dalam waktu mungkin lah dalam kuartal ketiga ya kan, kuartal ketiga tahun 2025 ini entah September atau Oktober baru kita melihat kenaikan lagi di 3.500 kayaknya. Tapi sekarang sih saya harapannya ini retrace sih. Ingat ya, ini masih bulan 5 loh ya, masih bulan 5, masih lama. Oke, itu dari segi weekly. Dari segi daily kalau dilihat sekarang secara teknikal sih ini marketnya masuk ke dalam fair value gap. Nah, di sini. Marketnya sih masuk fair value gap ya. Tapi fair value gapnya di sini sudah dimakan sejauh berapa persen ya ibaratnya ya. Ini kan dari sini sampai sini. Anggaplah dari sini ke sini ini kan 163, ini 0,5. Berarti sudah dimakan sebanyak 65% dari fair value gapnya. Apakah ini fair value gapnya valid? Sementara sih ya untuk fair value gapnya yang ini tidak bisa saya katakan sebagai fair value gap yang bagus sih ya. Karena sekali lagi ini fair value gap datangnya itu dari market yang sideways, bukan dari market yang apa namanya rally gitu kan. Jadi kalau fair value gapnya yang bagus di mana ya, di sini. Nih fair value gapnya lebih mantep, seret. Nah ini baru lebih oke ya kan. Dan dibarengi dengan di sini ada resistance become support juga. Oh campur aduk lah di sini ya. Jadi kemungkinannya ya udah sih ini bisa sampai sini. Dan saya rasa ini fair value gapnya tidak akan terlalu di respect. Ada respectnya mungkin ya kan, ini kan buktinya marketnya naik ya kan, dari low-nya di 3288 kemudian naik sampai 3323, lumayan tuh kan. Ini naiknya 353 pip, lumayan ya kan. Nah jadi untuk dari segi daily sekarang otomatis marketnya sudah tutup lagi di bawah ini ya kan. Tuh sudah tutup di bawah 3357 ya, berarti kita berpotensi untuk lanjut turun lagi sampai mana. Sekarang adalah kalau dilihat dari segi daily ya, ini adalah candle daily 3335,9. Ini adalah daily RBS, resistance become support. Jadi sekalinya ke depannya kita melihat jika semisalnya hari ini candle daily close di bawah ini, penurunannya adalah lagi 2,15%. Yang kemungkinan ini bisa terjadi ya kan, sekalinya candle daily close hari ini di bawah 3235, ini bakal terbuka lebar sekali sampai 3130 ya. Jadi saya katakan kemarin pada saat analisa di tanggal 5 Mei dan juga tanggal 6 Mei, saya nggak nemu alasan secara fundamental kenapa gold itu running naik ke atas sampai 3430 ya kan. Fundamental nggak masuk, korelasi nggak masuk, saya tidak entry. Saya sudah berulang kali katakan ya kan, ketika saya pribadi fundamental nggak masuk tapi teknikalnya juga rada aneh gitu kan ya, walaupun teknikal bilang ini bullish ya kan kemarin pada saat marketnya lari di atas 3350 ya kan, memang bullish cuma secara fundamental nggak masuk. Dan benar aja sih naik sampai resisten di sini kemudian marketnya drop lagi ya. Itulah ya, jadi kalian kalau belajar fundamental dan juga teknikal, kalau belajar fundamental aja kayaknya susah, jadi kalau bisa sih digabung. Kalau teknikal doang bisa nggak untuk trading? Bisa aja, cuman saya pribadi menurut saya adalah pergerakan harga itu dipengaruhi oleh supply demand. Supply demand digerakkan oleh sentimen, sentimen digerakkan oleh fundamental. Jadi ketika core-nya tahu arahnya kemana, fundamentalnya itu seperti apa, maka teknikalnya biasanya ngikutin. Tapi tidak terkadang juga bahwa teknikal itu menunjukkan suatu tanda-tanda juga terkadang ya. Jadi makanya tidak masalah kalian mau teknikal tok boleh, campur fundamental juga boleh. Makanya saya katakan kemarin di sini tidak worth it, korelasi nggak bagus. Ya kalau ngambil buy tipis-tipis saja ya kan. Untungnya sih ini langsung dibabat turun. Dari segi daily secara stokastik dan RSI, RSI-nya sih masih di atas 50 ya, untungnya masih di atas 50. Dan secara stokastik ini belum naik di atas 50. Memang sih dia sudah nge-cross, cuman dia belum naik di atas 50. Jadi
kalau seandainya hari ini RSI drop di bawah 50, ya, drop di bawah 50, kemungkinan selama 3 hari ke depan, lebih tepatnya minggu depan, marketnya bisa turun sampai 3150. Ya. Kalau itu benar-benar RSI-nya drop langsung di bawah 50 untuk hari ini. Tapi kalau masih bertahan di atas 50, kemungkinan hari ini kita memasuki masa sideways di XAUUSD. Kemungkinan loh ya. Jadi untuk ini benar-benar mau bearish dari segi daily adalah RSI di bawah 50, stokastik turun lagi, dan market tutup di bawah 3235 secara daily. Itu baru bisa dikatakan bearish ya untuk di XAUUSD. Oke, itu dari segi daily. Kalau dilihat candle kemarin ini rejectionnya lumayan ya, yang dimana berarti kekuatan bearishnya itu adalah sejauh total ya 1091 pip. Gede banget memang ya, 1091 pip untuk di kekuatan bearish seperti ini sih memang luar biasa hebat ya, luar biasa hebat. Jadi sekarang sih kalau mau trade ya, sisa H4 doang ke atas yang masih bullish, sisanya itu nggak ada. Karena kalau dicari ya kan, Fibo terakhir adalah dari sini sampai sini. Ini sekarang memang marketnya kena 61,8, tapi kalau dicari saya rasa ini tidak akan terlalu kuat menahan market sih. Lebih kuat saya di sini untuk meretest resistance become support yang lebih logis, dan sini juga ada demandnya yang ada di sekitaran 3270 sampai 3252. Memang sih ini besar, jadi hati-hati ya. Memang sih sekarang dia ketahan di 61,8, tapi kalau kalian lihat 61,8 di sebelah kirinya itu nggak ada. Ini benar-benar kosong. Ini clean traffic ya, ini clean traffic yang dimana kemungkinan ini marketnya bisa cukup jauh nyelamnya. Nyelamnya mungkin ini area demand yang bagus adalah 78,6. Ya, ini 78,6. Jadi kalau kalian mau buy lebih prefer di sini nanti ya. Kayak kemarin ya kan, saya prefer ngebuy di sekitaran 3328 ya, karena H1-nya ada area demand ya kan. Di sini area demand, marketnya mental naik benar kan, kemudian marketnya turun. Nah, ketika turun di sini marketnya nge-whipsaw naik, tapi hati-hati. Ini whipsaw-nya saya rasa hanya sebatas untuk mengambil orderan ataupun mengambil orang yang stop loss sebelum lanjut turun lagi. Ya, jadi kalau lebih prefer nge-buy tunggu di sini 70 sampai 52. Kalau nge-sell bagaimana? Sekarang nge-sell ini kayaknya sih telat ya. Kayaknya sih telat, sebentar ya. Untuk secara H4, stokastik sudah mau masuk ke zona oversold, hati-hati. Karena kalau stokastik masuk ke zona oversold dan dibarengi dengan RSI yang drop di bawah 40, kemungkinan marketnya bisa cukup dalam nyelamnya ya. Ini nyelamnya bisa cukup lumayan. Ya lumayan sih, dari sekarang dari 3.300 sampai ke 3.250 itu kan 480 pip. Lumayan memang nyelamnya, tapi hati-hati ya. Kalau dibilang paksa sell sekarang jujur rada berat. Ya, kita lihat dari H1 sekarang. Kalau dipaksa sell ya, jujur ini telat sih sebenarnya ya. Ini sih. Sebenarnya sih sudah rada telat banget buat nge-sell. Ini adalah kemarin ya kan, ini resisten berubah jadi support, support berubah jadi resisten, sudah dites dan kemudian turun. Ini sudah telat buat di sell, jadi jangan dipaksain sih. Ya, kalau dilihat H1 apakah kemungkinan divergent? H1 secara stokastik RSI tidak ada divergent. Jadi ini pure kemungkinan kita masih bisa melihat penurunan lagi. Oke, kalau dilihat idealnya kita memang nge-sell di sini. Ya, di resisten, di support become resisten juga ya kan. Di sini. Terus kalau dicari area supply sih sekarang di sini ya. Untuk supply-nya sih di sini tetap di 3260 ya, sekitaran sana. Ya kan? Untuk dicari supply di atas ini sih ada candle nggak punya ekor, kayaknya ini ngegap ya sih. Ngegap nggak sih? Di M15 ini sih candle nggak punya ekor ya. Bentar, ini candlenya nggak punya ekor. Kemudian M5 di sini ada base ya. Berarti seharusnya sih nge-sell yang bagus itu di 3330, tapi marketnya tidak prefer naik sampai sana dan kemudian sekarang sudah drop.
Kayaknya ini untuk area atas 3330 itu sedikit berat untuk dicari untuk sekarang ya. Kalau gitu apakah kita bisa sell di support? Ini mana ya? Syarat pertama, H1 tutup di bawah 3305 ya. Ini per video sekarang saya buat, ini kan lagi waktu 26 menit. Ini kalau bisa di 3305 sih gininya. Apa namanya? Close-nya pada time frame H1. Terus kalau dari segi time frame-nya yang kecil, bentar. Kayaknya sih lebih bentar ya. Soalnya saya ada pasang posisi sell soalnya. Saya geser TP tadi. Kemudian M30 ini sih benar-benar clean traffic sih. Kalau M15, M5 ini cuma nge-reject doang. M5 sih ini bisa dikatakan demand ya. Ini M5 bisa dikatakan demand. Jadi sementara ini marketnya kalau ada pantulan nanti di sini ya, pantulan dari 3290 misalnya nanti ngetes 3305 lagi, nanti kalian bisa sell lah. Kalau nge-sell di bawah support ya, minimal H1 di bawah 3305 dulu ya. Nanti kalau marketnya drop turun terus ngejar area demand M5 di sini dan juga fair value gap-nya di sini. Ya, ini saya jadiin satu aja lah, fair value gap dan juga demand. Ya, ini sudah kena. Nanti kalau misalnya ini turun kemudian tiba-tiba mantul ya kan, mantul sampai di 3305 lagi buat ngetes. Kalian ngide buat nge-sell boleh ya. Karena kalau dicari sih, sebentar saya cari bagian belakang sekarang nih. Ini ada nggak sesuatu yang bisa menahan sebenarnya? Oke, ini M5. Ini M5 demand-nya di sini. M15-nya ada nggak? Sebentar. M15-nya clean traffic. Kalau digeser, oke. Jadi sewajarnya ini adalah demand M5 sebenarnya berarti ya. Ini demand M5 berarti bisa begini, naik lagi, baru dia turun. Jadi seharusnya ini marketnya masih bisa turun lagi. Ini lagi dikit banget sih. Ya, lagi dikit banget, kena di 3290 ya, 3289 sampai 3285. Nanti kalau dia dari sini mantul naik, kenceng banget ya kan. Ini demandnya masih kayaknya masih bertahan sih seharusnya ya. Seharusnya ini demandnya masih lumayan kuat. Ingat, tapi ini demandnya sudah nggak fresh ya, sudah pernah diambil sekali. Ya, ini ya hampir kena lah. Ini sudah ini demandnya sudah nggak fresh. Jadi kalau ini mantul naik sekitaran atau antara nge-retest 3305 atau 3300. Oke, antara dua itu aja, 3305 atau 3300. Retest itu kalian nanti bisa ambil sell. Ya, terus kalau misalnya marketnya naik di atas 3305, saran saya itu tidak di trade sell. Untuk sementara yang bisa saya lihat itu nggak ada yang bagus di atas 3305. Apakah dia possible dia mentok buat nge-retest ini 3309, 3310? Ada. Tapi dengan syarat ini marketnya harus break dulu di bawah 3328 ini. Ya, marketnya break di bawah 3288, marketnya retrace naik, kalian bisa mengandalkan Fibonacci. Dari sini sampai semisalnya di mana titik nolnya. Anggaplah dia turun sampai 3287 ya kan. Minimal dia harus close di bawah 3288. Kalian tarik Fibo, anggaplah sampai 3287 ya. Ini 3287. Maka oke, ini sudah lewat ya. Ini sudah lewat. Oke, ini sekarang kita lihat di mana titik nolnya. Jika ini adalah titik nol, oke. 3287, berapa barusan nih? 3287,5, dan jika ini adalah titik nol, sekali lagi 38,2 adalah 3300, kemudian 50% adalah 3305 dan 61,8 adalah 3310. Kalau ini adalah titik nolnya yang barusan ya, kalau ini misalnya kok turun lagi sedikit ya masih oke lah, asalkan titik nolnya itu tidak melewati 3285. Kalau 3285 kalau misalnya 3285-nya itu lewat dan menjadi titik nol, mentok sekali lagi, berarti Fibonacci kalau dia ngelewatin 3285 selaku titik nol Fibonacci, market nyampe 3305 lebih, itu saya rasa tidak worth it buat di sell lagi.
mentok saya rasa kalau dia ngelewatin 3285, retrace-nya itu adalah kemungkinan sampai 3300, dan ini pun lewat sekarang ya, berubah lagi itu. Mentok sampai 3300 atau enggak sampai 3305 baru kita bisa lanjut nge-sell lagi. Dan kalau dia lanjut naik sampai 3310 saya rasa rada berat dan tidak worth it buat di-sell di sana. Ya. Kalau nge-sell di bawah 3285 sekarang bagaimana? Kalau dia nge-sell, kalau kalian ingin nge-sell di bawah 3285, sebentar saya perlu buka M1. Jauh banget ke belakang. Untung masih bisa lihat. Kalau di bawah 3205, 3285 bisa ya. Bisa di bawah 3285 dengan syarat dia breakout minimal M5 ya. Minimal M5 atau enggak M15. Tuh kan langsung mantul tang naik ya kan. Sekarang kalau ini memang benar titik 0 ya, 3286, tunggu Fibo-nya, tinggal tarik. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Jadi saya tutup aja di sini supaya cepat ngupload di YouTube ya kan, karena ini marketnya sudah gerak. Sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Naik ke 3291. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD minggu depan. Bye-bye.